Assalamualaikum anak-anak kelas 7A. Mulai Senin pagi ini pembelajaran PAI kelas 7A diambil oleh Ibu Munifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Ingat, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Kalaupun kamu memang harus keluar rumah, ikuti protokol dari pemerintah. Untuk pembelajaran PAI pagi ini, Ibu tidak akan mulai dari bab pertama, tapi Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari Bu Aul, yaitu mulai dari bab 4. Seperti apakah nanti pembelajarannya? Yuk kita ikuti pembelajarannya. Sebelum masuk pada bab 4, kamu harus mengetahui kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pada bab 4 ini ada 2 yang harus kamu ketahui. Kompetensi dasar adalah kompetensi atau kemampuan yang harus kamu miliki setelah kamu belajar materi ini. Yang pertama adalah memahami ketentuan salat berjamaah. Jadi kamu paham ketentuannya salat berjamaah itu seperti apa. Yang kedua, kamu bisa mempraktekkan salat berjamaah. Tujuan pembelajarannya ada 6. Menunjukkan tata cara salat wajib berjamaah. Yang kedua, mendemonstrasikan tata cara salat berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan salat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang keempat, menjelaskan pengertian salat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Yang kelima, menjelaskan syarat sah salat berjamaah. Yang keenam, menyebutkan hukum salat masbuk. Yuk kita ikuti materinya walaupun sebentar, semoga kamu bisa memahaminya. Bab 4. Judulnya, indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Agar kamu paham, agar kamu tahu, kamu harus tahu pengertian salat berjamaah. Apa itu berjamaah? Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Salah satu orangnya mereka menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Jadi kalau salat berjamaah imamnya hanya 1, makmumnya lebih dari 1, tidak terbatas ya. Kemudian hukumnya salat berjamaah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah fardu yang apabila orang lain sudah mengerjakan maka gugurlah kewajibannya. Jadi kalau sudah ada orang yang berjamaah, orang yang lain tidak berdosa. Tetapi kalau belum ada orang yang berjamaah, maka orang satu daerah itu menjadi berdosa karena bisa dilaksanakan sholat berjamaah. Itu ya, bisa dipahami. Nanti kalau kurang paham kamu bisa lihat lagi tulisannya itu. Untuk berjamaah ada syarat-syaratnya. Syarat sah berjamaah itu ada 4. 1, ada imam. 2, makmum yang berniat mengikuti imam. 3 atau C, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Maksudnya antara imam dan makmum satu ruangan. Tidak bisa dikatakan jamaah kalau imamnya di masjid atau musola sedangkan makmumnya di rumah, tidak terlihat imamnya. Itu bukan sholat berjamaah ya. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi makmum harus mengikuti sholatnya imam sama. Kalau imamnya sholat asar, ya makmumnya sholat asar. Tidak bisa makmumnya sholat duhur, imamnya sholat subuh, itu tidak bisa ya. Kemudian untuk menjadi imam ada syaratnya. Jadi tidak sembarang bisa jadi imam di depan, itu tidak bisa ya. Ada beberapa syaratnya itu sampai H. Yang pertama, mengikuti syarat dan rukunnya serta perkara yang membatalkan sholat. Dia tahu tata cara sholat itu. Yang kedua, fasih, membaca Al-Qurannya fasih. Yang ketiga, pengetahuan agamanya luas. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Keenam, berdiri posisi yang paling depan. Imam harus paling depan, tidak boleh sama dengan makmum ya. Yang berikutnya, seorang laki-laki. Yang jadi imam itu laki-laki. Perempuan tidak boleh jadi imamnya orang laki-laki. Kalau jamaahnya perempuan semua, boleh perempuan jadi imam. Tapi kalau jamaahnya bareng laki-laki, perempuan tidak boleh jadi imam ya. Yang terakhir, syaratnya imam adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi makmum kok jadi imam, tidak bisa. Untuk menjadi makmum juga ada syaratnya. Ada 5. Makmum berniat mengikuti imam. Yang B,
mengikuti gerakan sholat imam. Maksudnya itu sholat ya, bukan salat ya. Maaf, itu salah ketik. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya, imam sholat asar, makmumnya juga sholat asar. Kemudian dari makmum itu kadang ada kita sholat berjamaah ketinggalan. Apakah kita terhitung jamaah, terhitung makmum? Ya, walaupun ketinggalan rakaatnya sama imam, itu juga dikatakan makmum, namanya makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Jadi ketinggalan Fatihahnya atau ketinggalan rakaatnya itu tetap bisa jamaah mengikuti gerakan imam. Lawan katanya makmum masbuk adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang selalu mengikuti rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Sholat berjamaah tadi adalah fardu kifayah. Nah, bagaimana sholat berjamaah tidak dilaksanakan? Boleh tidak? Boleh apabila ada faktor penghalangnya. Nah, boleh tidak dilakukan jamaah, tidak dilakukan tidak apa-apa apabila ada hal-hal sebagai berikut. 1. Hujan yang mengakibatkan susahnya menuju tempat sholat berjamaah. Maaf, itu salah lagi ya, belum Ibu koreksi, itu sholat berjamaah maksudnya. Yang B, ada angin kencang yang sangat bahaya, anginnya kencang sekali, kalau keluar rumah dingin, itu tidak jamaah, tidak apa-apa. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan, arep melaku susah ya. Yang keempat, yang D, sangat ingin buang air besar, wis komat kebelet, arep pipis, arep boleh tidak jamaah. Yang kelima, karena bau makan makanan yang baunya suka dihilangkan. Bar maem ternyata wis azan, kesusu belum sikat gigi. Ya, seperti bau pete, bau jengkol, itu tidak jamaah dulu, tidak apa-apa. Nah, demikian anak-anak sedikit penjelasan dari Ibu tentang sholat berjamaah atau dari bab 4 ini bertema atau bahasanya adalah indahnya sholat berjamaah. Ingat, tugas kamu adalah hanya satu, ya, tidak usah dicatat. Kamu kalau lupa kamu bisa lihat di buku atau lihat videonya ini. Tugasnya adalah menuliskan ketentuan berjamaah. Jadi kamu tugasnya diingat-ingat, tugasnya adalah menuliskan, ya. Tugasnya menuliskan tata cara sholat berjamaah. Ingat, tugasnya adalah menuliskan tata cara sholat berjamaah. Bisa dipahami ya? Nah, demikian tadi sedikit penjelasan dari Ibu. Kalau kamu kurang jelas, kamu bisa tanyakan ke nomor WA Ibu yang kamu sudah tahu di grup. Kalau misalnya kamu perlu materi, kamu bisa lihat di bukunya PAI kelas 7. Ingat, tugasnya adalah menuliskan tata cara sholat berjamaah. Dari Ibu akhiri dulu, akhirul kalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.